tanggal 18 Juni 2021 hari Sabtu, kita mengadakan field trip di Museum Brawijaya. Museum Brawijaya terletak di Jalan Ijen di dekat perpustakaan Kota Malang. Anak-anak udah ada yang pernah ke sini? Habis ini kita akan masuk ke Museum Brawijaya bersama-sama. Check it out! Ya, cek bantu Bu. Iya, saya mau masuk di Museum Brawijaya. Iya, silakan. Oke. Bu ya. Oke, Pak. Nah, ini tiketnya per orang cuma 5.000. Oh iya. 5.000. Juga bisa jalan-jalan seluas ini. Oh iya, Pak, ya. Ini ya. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Iya, terima kasih. Oke anak-anak, Teacher Sylvie udah dapat tiket di Museum Brawijaya. Harganya cuma Rp5.000 saja. Kita sudah bisa menikmati dan berwisata di Museum Brawijaya. Sekarang Teacher akan bersama pemandu wisata di Museum Brawijaya. Setelah ini Teacher jalan-jalan masuk di Museum Brawijaya. Nah, oke anak-anak, sekarang Teacher Sylvie tidak sendiri, ada teman bersama Teacher Sylvie. Atas nama Bapak siapa? Oke, atas nama Bapak Hasan Bukhari sebagai pemandu museum. Oke, Bapak Hasan Bukhari ini sebagai pemandu museum di Museum Brawijaya nanti yang akan menemani Teacher Sylvie masuk ke dalam. Sekarang kita mau ke Baik, sebelum kita memasuki ruangan, anak-anak saat ini sedang berada di Museum Brawijaya. Jadi Museum Brawijaya ini merupakan salah satu museum perjuangan atau museum militer. Sehingga koleksi-koleksi yang di dalam yang dipamerkan semuanya ada hubungannya dengan militer dan perjuangan. Termasuk senjata-senjata, ada senjata pistol, senjata panjang, senjata PM, stand, karabin, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya ada kendaraan-kendaraan perang. Ada tank, ada meriam, ada mobil, ada gerbong maut, juga ada perahu. Di antaranya itu salah satunya yang ada di Museum Brawijaya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan pertama dulu ya Bapak ya. Kita sekarang masuk ruangan 1 dulu. Kita melihat koleksinya. Oke. Ya, baik. Saat ini kita berada di ruangan 1. Koleksi di ruangan 1 mulai tahun 1945 sampai 1949. Di antaranya bermacam-macam, banyak senjata. Ada senjata SMS Vickers, SMS, ada senjata SMP, PSU, ada senjata mortir, dan masih banyak lagi. Termasuk yang ada di sana ada senjata panjang dan senjata pistol. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ini adalah gambar-gambar lukisan tentara peta. Peta singkatan dari Pembela Tanah Air. Jadi ini gambar-gambar tentara peta dulu pejuang Indonesia yang dilatih Jepang menjadi tentara peta pembela tanah air. Jadi gambar-gambarnya mulai 1, Tamtama, Bintara, perwira pertama, dan perwira menengah. Selanjutnya kita bisa melihat di atas. Atas ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda merah, putih, biru. Nah, yang pernah terjadi pertempurannya di Surabaya, di Hotel Yamato, Hotel Oranye, sekarang namanya Hotel Majapahit. Di bawah lagi kita bisa melihat anak-anak, ini ada 3 ekor burung merpati. Nah, ini dinamakan merpati pos karena tugasnya dulu untuk mengantar surat. Jadi burung ini sudah terlatih. Yang melatih yaitu divisi Ronggo Lawe di Tuban. Burungnya ada 3. Bagaimana cara melepaskan burungnya? Jadi kakinya, itu ada kaki burungnya, kakinya dikasih tabung.
kapuk itu kemudian dari kertas dan ditulisi posisi di mana saat itu, kemudian burungnya dilepas. Dan di sini ada prajurit yang membawa rumahnya. Sini, itu prajurit yang cara melepaskan burung dengan surat. Dan ini cara membawa burung dalam operasi tersebut, ada rumahnya di bawah. Ini alat komunikasi yang pertama. Dan di sini dengan tahun yang sama, tahun 46, kita menggunakan burung merpati. Sedangkan Belanda sudah menggunakan yang modern ini. Sama alat komunikasi. Yang ini tahun 46 hasil rampasan pejuang Indonesia dari Belanda. Jadi sangat jauh sekali perbedaan kita. Alat komunikasi kita masih menggunakan burung merpati, Belanda sudah modern. Jenderal Sudirman sedang memeriksa pasukan Jepang. Pasukan Jepang di Kota Malang. Jadi tawanan Jepang, Pak Sudirman, Mayor Mahmud, dan Kapten Imam Sujai sebagai pengawalnya. Selanjutnya senjata. Nah, dari sini sampai di sana ini adalah hasil rampasan pada waktu pertempuran di Surabaya. Di atas ini peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Para pejuang kita berjuang di sana selama kurang lebih 3 bulan. Ada istilahnya di Surabaya dijuluki sebagai pertempuran 100 hari, 3 bulan 10 hari. Jadi dengan senjata apa adanya, ada pejuang kita yang bawa tombak, ada pedang, ya, sebagian kecil di sana, dan juga ada yang bawa senjata keris, ya. Ini untuk merebut gudang senjata milik Jepang. Setelah pertempuran selesai, kita bisa menang, dan saat ini di Surabaya dibangun museum, namanya Museum Tugu Pahlawan. Ala B ini pimpinan sekutu tentara Inggris. Ini udah senjatanya udah nggak bisa digunakan lagi ya semuanya? Tidak bisa. Semua senjata di sini semuanya rusak karena alat pemicunya sebagian diambil, sehingga biar tidak bisa kita tiru. Tidak ditiru oleh yang lain. Di atas meja kursi inilah dulu telah terjadi peristiwa perundingan gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan sekutu. Dari pihak Indonesia yaitu Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan Menteri Penerangan waktu itu namanya Bapak Ruslan Abdul Ghani, dan juga ada Bapak Kolonel Sungkono, dan juga ada Panglima pertama, Pangdam pertama namanya HR Muhammad Mangundiprojo. Dalam perundingan ini terjadi pada tanggal 29 September ya, tahun 1945. Dalam pertempuran ini kenapa tanggal 29? Karena tanggal 27 itu terjadi pertempuran, sehingga tanggal 29 dari perundingan, dan besoknya tanggal 30 Oktober itu tewasnya Malabi yang tadi di sana. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah di ruangan 1, sekarang kita masuk di ruangan 2 Museum Brawijaya. Nah, di sini nanti akan ada banyak senjata-senjata yang lain dari ruangan 1 yang akan dijelaskan oleh Bapak Hasan. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita lihat bersama-sama. Baik anak-anak, saat ini kita berada di ruangan 2. Di ruangan 2 kita banyak menyaksikan bermacam-macam koleksi mulai tahun 1950 sampai sekarang. Baik, yang pertama ada di sini ada 2 meriam. Ini Bu, ini 2 meriam. Ini meriam hasil rampasan dari Timur Timur. Ini namanya meriam gunung dan meriam obus. Jadi ada 2 meriam ini dulu hasil rampasan dari Timur Timur tahun 1975 dan 76. Dan juga ada 1 bejana.
bejana besar. Ini satu bejana ini juga hasil rampasan dari sana. Gunanya ini di sana karena di dapur untuk masak. Oh, untuk masak ya. Kalau di hutan untuk bersembunyi, prajurit bersembunyi dan ada yang bersembunyi di sini terjadi pertempuran sehingga tidak tertembak. Kalau di gereja itu untuk pembaptisan, kasih air untuk pensucian. Iya. Oke. Selain uang meriam ya. itu satu bejana. Selanjutnya kita ke Selanjutnya ada senjata. Ini senjata, kemudian bendera Portugis, setelin, ada uang, ada helm, ya. Ini hasil rampasan dari Timur. Oke. Berarti dalam berarti satu peristiwa ya Pak ya? Ya, satu peristiwa. Iya. Peristiwa Timur. Seperti komputer ya Pak ya, benar? Ya Bu, ya. Oh, berarti dulu komputernya masih besar-besar, sekarang udah tipis-tipis anak-anak. Jadi ini Bu, ini adalah mesin komputer, ada 10 macam. Dari sini sampai di sana. Ini mesin komputer zaman dulu. Mereknya IBM. IBM. Dulu komputer ini digunakan oleh tentara zaman dulu. Digunakannya dulu pada tahun 1966. Kemudian dimuseumkan di Museum Brawijaya pada tahun 1977. Dari sini sampai sana. Ya, selanjutnya ini ada seperti alat musik zaman dulu. Ya. Oh, untuk kegiatan apa Pak? Ini alat musik dulu bantuan dari pemerintah Belanda tahun 1952. Digunakan untuk upacara kenegaraan dan hari-hari besar negara. Jadi kalau si alat musik ini kondisinya sudah agak rusak, tua. Tapi setelah kita periksa, koleksi ini usianya sekitar abad 18, 1800 dan 1940. Jadi koleksinya yang tertua lah koleksi musik ini. Jadi kita patut berbangga. Nah, di saat itu kita masih bisa mendapatkan sumbangan alat musik dari Belanda. Oke. Selanjutnya kita ke keris-keris tadi belum ya Pak? Ya, kita keris. Selanjutnya ini banyak keris-keris Pak ya, dari sini sampai ujung sana itu apakah itu satu peristiwa atau ada beberapa peristiwa yang ya, baik. Perlu diketahui di sini banyak keris, sekitar ada jumlahnya ada 300-an keris. Ini adalah merupakan sumbangan dari Bapak Imam Utomo. Jadi beliau Bapak Imam Utomo itu mantan Pangdam Brawijaya dan juga mantan gubernur selama 2 periode. Jadi menyumbangkan kerisnya dari sini sampai di sana. Masuk koleksi terbaru di Museum Brawijaya pada tahun 2021. Nah, jadi koleksi sejak tahun 1950 sampai 2021 ini koleksi yang terbaru yaitu keris. Oke, sekarang kita berada di halaman tengah Museum Brawijaya dan di belakang teacher ini ada gerbong maut. Nah, bagaimana ceritanya tentang gerbong maut akan dijelaskan oleh Bapak Hasan. Silakan baik. Bapak. Baik, sekarang kita melihat ini ada sebuah gerbong maut. Jadi gerbong maut ini merupakan salah satu dari 3 gerbong. Waktu dulu terjadi agresi Belanda pertama tanggal 23 November tahun 1947, agresi Belanda pertama, sehingga para pejuang kita jumlahnya ada 100 orang dimasukkan ke dalam 3 gerbong, dipenjara di Bondowoso. 100 orang dibawa dari Bondowoso ke Surabaya, kemudian gerbongnya ada 3, berdesak-desakan masuk, pintunya ditutup rapat, dikunci, bahkan tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum waktu itu. Berangkat dari Bondowoso ke Surabaya selama kurang lebih 16 jam dalam gerbong tertutup tanpa makan minum. Bahkan yang haus terpaksa minum air seni, air pipis. Kemudian setelah tiba di Surabaya, jumlah 100 orang, ada 46 meninggal.
11 luka berat, 31 luka ringan, 12 hidup sehat. Dan 12 yang hidup sehat ini masih diperintahkan untuk memakamkan 46 orang. Dan perlu diketahui 3 gerbong ini yang kedua gerbong tidak diketemukan, sehingga tinggal 1 yang ada di sini. Dan gerbong ini adalah gerbong yang mengakibatkan jumlahnya ada 38 orang yang gugur semua. Tidak ada yang hidup di gerbong ini. Di 8 yang lain, gerbong 2 dan ketiga. Jadi ini adalah sebagai saksi betapa kejamnya Belanda waktu melancarkan agresi militernya yang pertama, yaitu pada tahun 1947. Sekarang selanjutnya kita akan di perahu segigir. Nah, untuk perahu segigir ini ada perahu apa Pak ini maksudnya? Ya, Bu, ini merupakan saksi, namanya adalah perahu segigir. Perahu segigir ini dulu pernah digunakan oleh pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Letkol Chandra Hasan yang berkedudukan di Pulau Madura atau Desa Perenduan, Sumeneb, Madura. Jadi perahu ini digunakan sebagai alat transportasi perang karena dulu Pulau Madura semuanya dikuasai Belanda, sehingga pasukan kita kewalahan. Sehingga pada itu pasukan dibagi 2. Sebagian pasukan dari Madura menuju ke Tuban, dan sebagian lagi yang dipimpin oleh Letkol Chandra Hasan dari Madura menuju ke Probolinggo dengan menggunakan perahu segigir ini. Saya muatnya 7 orang, jadi 7 orang, ada dayungnya, ada sama seperti itu. Dari ini bantuan dari Pak Makia. Pak Makia itu orang nelayan di Perenduan Sumeneb yang menyumbangkan perahunya dipakai untuk sebagai alat transportasi perang dari Madura ke Probolinggo pada tahun 1947. Oke, selanjutnya ini ada di lobi. Nah, tadi kita melihat mobil antik. Nah, ini riwayatnya seperti apa Pak, dan pada tahun berapa mobil ini berada di Museum Brawijaya? Ya, jadi ini namanya mobil sedan DeSoto. Mobil ini buatan Amerika tahun 1941, pernah digunakan oleh Pangdam pertama. Jadi Bapak Kolonel Sungkono, Panglima Divisi, beliaunya fotonya di sini. Pak Sungkono ini, inilah yang pernah menggunakan mobil ini tahun 48. Gitu. Juga di ruang lobi ini dipamerkan ada relief yang menuliskan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan seluruh pulau Nusantara dan daerah penugasan Brawijaya. Jadi ini menggambarkan tugasnya TNI di seluruh Indonesia, dan juga foto-foto Panglima Kodam mulai pertama Pangdam A.R. Muhammad, Pangdam Muter, sampai yang sekarang Majen TNI Haryanto di Pangdam pertama. Dan di atas sana adalah foto-foto Wali Kota Malang mulai pertama sampai sekarang. Jadi batasnya ada di ruang lobi. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita sudah di ruang 1, kemudian di ruang 2, di halaman belakang, kemudian di lobi, dan setelah ini kita akan menuju ke depan, yaitu di tank amfibi. Oke anak-anak, sekarang kita berada di depan Museum Brawijaya. Ini kalau dari jalan ini kelihatan di sini ada tank amfibi, betul ya Bapak? Jadi nanti bisa dijelaskan untuk tank amfibi ini kapan datangnya di Museum Brawijaya dan riwayatnya seperti apa? Ya. Baik. Saat ini kita sedang melihat sini adalah namanya tank amfibi atau AM Track. Tank amfibi ini sejarahnya ada hubungannya dengan sejarah di Kota Malang. Kenapa? Karena dulu pada tanggal 31 Juli tahun 1947 tank amfibi ini digunakan Belanda di Kota Malang, termasuk di depan museum. Museum ini ada Jalan Ijen, Jalan Bromo, Jalan Semeru, Jalan Salak, Jalan Pahlawan Trip. Nah, dulu pernah digunakan Belanda
untuk menguasai kota Malang. Dan di kota Malang, Belanda berhadapan dengan pasukan TRIP. TRIP ini singkatan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dalam pertempuran ini terjadi mulai jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Sehingga banyak yang gugur waktu itu, ada 35 orang gugur yang saat ini jenazahnya waktu itu dimakamkan di Jalan Pahlawan TRIP. Sekarang di sana ada TMP TRIP. Itu sejarahnya tank AMPB ini kenapa ada di kota Malang. Sehingga kita bisa melihat betapa besar perjuangan pemuda saat itu melawan para penjajah. Oke anak-anak, selesailah perjalanan kita di Museum Brawijaya. Nah, gimana tadi, seru kan? Kita tadi sudah melihat banyak senjata, kemudian tadi ada gerbong maut, kemudian ada tank, ada perahu. Nah, semoga kalau coronanya nanti udah hilang, anak-anak nanti bisa berkunjung di sini, bukan hanya melihat dari video Teacher Silvi saja. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa pahlawan. Anak-anak di rumah jangan lupa didoakan pahlawannya. Kemudian nanti kalau udah ada waktu, kalau udah sehat semuanya, udah coronanya udah hilang, anak-anak berkunjung ke sini dan jangan lupa rajin belajar terus karena itu cita-cita pahlawan kita. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Teacher Silvi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.